Assalamualaikum majikan yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang lemah lembut semuanya. Alhamdulillah hari ini TC ya majikan ya. Tapi kita baca-baca komennya pada protes baik begitu gara-gara kita dari kemarin bahas mie susting terus. Padahal mah seru-seru tahu itu kasusnya babu aja sampai excited sendiri pas lagi ngubek-ngubek kasus-kasus itu. Tapi kita udah pilihin yang seru-seru ditonton dulu, makanya elah main protes-protes aja marah gitu nagihin TC mana sampai kesedekan kita tuh. Biar majikan adem begitu hatinya, kita berdoa dulu ya. Ya Allah, lindungi majikan. Ya Allah, sehatkan majikan. Ya Allah, jaga majikan. Ya Allah, sayangi majikan. Amin. Gimana, udah adem begitu hatinya? Iya. Darah tinggi ntar bisa kalau ngomel-ngomel mulu loh. Udah adem-adem aja makanya biar sehat terus. Orang lain pada doain Bilkis, babu doang ya doain majikan, begitu kurang baik apa coba babu nih? Jadi jangan pada ngegas ya. Ya sabar begitu loh. Nih hari ini nih ada TC dari teman kita namanya Mbak Mila tentang sebuah cerita hidup yang cukup berbeda dari TC-TC kebanyakan dan bisa dibilang plot twist juga. Karena ada sebuah kejadian rahim copot begitu. Nah lo ngilu banget kan dengarnya rahim bisa copot. Ini katanya kejadiannya di tahun 2016 dimana waktu itu Mbak Mila ini kehilangan ibunya karena meninggal saat melahirkan adiknya, adik dari Mbak Mila maksudnya ya, dan rahimnya tadi tuh lepas copot. Mila waktu itu umurnya udah 25 tahun dan dia lagi ada pekerjaan dinas keluar kota. Sementara ibunya nih tengah hamil di rumah bersama bapak tirinya Mila. Iya gengs, jadi sebelumnya bapak kandungnya Mila ini sudah meninggal karena katanya dibegal orang masih di jalan. Ya Allah ya serem ya. Dan setahun setelahnya ibunya itu menikah lagi dengan laki-laki bernama Romi yang jatuhnya jadi bapak tirinya Mila, makanya kan. Abis itu nggak lama ibunya hamil. Dan waktu usia kandungannya sekitar 7,5 bulan mau ke 8 bulan, si Mila tadi tuh pergi dinas karena dipikirnya kan masih ada 1 bulanan lagi lah dari hari prediksi lahiran sang ibu. Dan di rumah ada si Romi juga tuh bapak tirinya. Walaupun sebenarnya kalau kata Mila bapak tirinya itu tuh nggak bisa diandelin juga orangnya. Bener-bener kayak apa ya, mau kondok begitu ya bisa dibilang ya. Yang sebenarnya dari awal Mila mah nggak setuju ibunya tuh kawin sama Romi. Cuma daripada ibunya galau terus, nangis terus gitu kan, menangisi ditinggal bapak. Yang ternyata memang Romi ini bisa membuat ibu move on lagi dan lebih punya semangat hidup gitu. Jadinya udah Mila biarin aja. Mila sendiri punya satu kakak laki-laki gengs, tapi sudah merantau jauh gitu dan sama sebelah sama Romi juga. Bahkan saat ibunya menikah dengan Romi, kakaknya Mila itu nggak dateng gengs karena nggak setuju. Alasannya karena sesimpel si Romi ini tuh nggak kerja sih tapi serabutan lebih banyak di rumahnya. Nggak paham juga makanya kenapa ibu nih mau sama si Romi. Namun tadi udah dibilang ya, abis nikah sama Romi, ibu hamil dan memang ibu terlihat tampak lebih bahagia. Makanya Mila kayak semacam tutup mata aja deh. Dan sebelum pergi dinas, Mila udah wanti-wanti ke bapak tirinya itu untuk siaga jagain ibu terus ya. Kalau ada apa-apa telepon aku. Mila pokoknya mikirnya ditinggal 5 harian doang nih ya bakal aman-aman aja lah situasi rumah. Habis apa sih yang bisa kejadian dalam 5 hari itu? Lah kok tau-tau dia dikabarin kalau ibunya telah meninggal karena katanya tiba-tiba ketubannya pecah dan bukannya dibawa ke rumah sakit, tapi Romi malah memanggil tukang urut yang katanya pernah bantu proses lahiran orang. Gak ngerti gimana ceritanya, mungkin tali pusarnya ditarik terlalu kencang ya sampai rahimnya juga ikut ketarik dan terjadi pendarahan. Ini istilah tadi kita ngomong rahim copot itu ya nggak sampai beber copot terus keluar dari tubuh ya. Istilah medisnya ada katanya disebut inversio uteri atau rahimnya copot dari posisi sebenarnya. Makanya bisa mengalami pendarahan hebat. Ujung-ujungnya ibunya tidak selamat, tapi bayinya selamat kan karena udah keluar. Mila sendiri tentunya sangat kaget dan berduka ya. Karena jatuhnya dia berarti jadi yatim piatu gengs, udah nggak punya orang tua kandung lagi. Dan dari situ dia sebel plus benci banget sama yang namanya Romi. Kenapa dipanggilnya tukang urut gitu loh? Dimana Romi beralasan ya kalau dia panik dan dalam keadaan mendadak seperti itu, kejadiannya katanya juga jam 2 pagi, ya Romi minta tolong kepada yang bisa aja. Kebetulan yang bisa itu si tukang urut tadi tuh yang mengaku pernah bantu proses lahiran kan. Namun akibatnya ternyata malah jadi fatal. Dan si ibu-ibu tukang urut itu juga kabur gengs. Karena mungkin dia takut ya ditangkap atau gimana ya, dituduh membunuh si ibu. Tapi nasi udah menjadi bubur, semua udah telanjur kejadian. Mila yang melihat adik tirinya terlahir tanpa seorang ibu dan ya namanya anak bayi orak begitu kagak berdosa ya nggak tahu apa-apa, jadinya kasihan si Mila. Dan seperti dugaannya, Romi ini dinilai nggak becus atau bahkan nggak niat untuk merawat bayi itu.
Akhirnya, ya Mila yang merawat adik tirinya tersebut yang dia beri nama Tina. Jadi yang ngasih nama tuh si Mila. Dan setelah peninggalan ibunya nih, belum 40 hari, tiba-tiba Romi menjual salah satu aset berharga milik ibu, yaitu tanah. Ya sebenarnya sih tanah itu tuh peninggalannya bapak ya. Tapi kan karena bapak udah meninggal, terus diwariskan ke istrinya yaitu ibu. Dan setelah ibu meninggal, tahu-tahu si Romi udah megang surat tanah itu atas nama dia, memang jadinya dia jual. Tentunya Mila marah lah, maksudnya kan harusnya tanah tersebut jatuh ke anak kandungnya ibu, yaitu si Mila ataupun kakaknya dulu ya. Tapi Romi ini berdalih kalau setelah dia menikah sama ibu, memang kepemilikan tanah itu tuh udah diganti ke atas namanya si Romi. Yang ternyata benar gengs, memang surat-surat semua lengkap udah pindah tangan tuh atas namanya si Romi dari semenjak ibu menikah sama si Romi. Makanya waktu Romi menjual jatuhnya sah, legal gitu secara hukum karena tanahnya udah atas milik dia. Romi bilang sih uangnya itu buat biaya hidupnya Tina. Dan memang si Mila juga dikasih sebagian uang penjualan tanah tersebut yang katanya buat beli-beli biaya keperluannya Tina. Cuma sebagian lagi nggak tahu Romi apain ya. Mila kan taunya si Romi ini nggak kerja ya, kerjanya serabutan. Tapi semenjak udah jual tanah tuh, Romi kerjanya pergi mulu. Hingga muncul desas-desus kalau Romi ini kok kayak nggak berduka ya istrinya meninggal. Soalnya pergi mulu nggak ngerawasi Tina di rumah. Dan beberapa orang ngomong lah sampai ke telinganya si Mila kalau jangan-jangan ibunya Mila ini semacam sengaja dimatiin waktu lahiran. Mungkin Romi ini menyuruh si ibu-ibu tukang urut itu buat narik adik-arinya sampai rahimnya copot. Soalnya kan abis itu si tukang urutnya juga kabur kemana. Nah si Mila yang masih dalam kondisi berduka, linglung, sedih segala macam ya, lumayan kehasut lah sama selentingan-selentingan seperti itu. Ditambah basicnya dia kan juga dari awal emang nggak suka sebenarnya sama si Romi, nggak setuju dia ibunya nikah sama si Romi itu. Cuma untuk mengetahui kebenarannya kan juga susah ya, lah ibunya sudah tidak ada. Saksi mata waktu kejadian kan berarti cuma ada Romi sama si tukang urut itu aja. Tukang urutnya juga udah kabur, kayak mana dong jadinya? Nah pas Mila cerita-cerita nih mengenai hal ini kepada rekan kerjanya di kantor, ada rekan kerjanya tuh bilang kayak, coba aja panggil arwah ibu lo. Kalau dia memang meninggal karena takdirnya, arwah ibu lo pasti berarti udah tenang di sana dan nggak mungkin datang kalau dipanggil. Tapi kalau benar ibu kamu dihabisi karena satu dan lain hal gitu, yang alasannya belum tahu apa kita ya. Curiganya kan tapi tentang tanah warisan tadi tuh ya. Nah kalau arwah ibu lo dipanggil gitu, pasti dia bakalan datang karena masih gentayangan, masih penasaran di dunia nih sebelum 40 hari. Jadi mumpung belum 40 hari ya nih, panggil deh, katanya begitu. Nah si Mila lagi-lagi kehasut gengs, dia mikirnya kayak antara yakin nggak yakin sih. Tapi si Mila ini tuh tipe-tipe orang yang penganut never try never know, alias kalau kagak nyoba ya gimana caranya kita bisa tahu. Toh nanti misalkan kalau udah manggil tapi arwahnya nggak datang, berarti ya Mila jadi bisa berprasangka baik gitu, ibunya sudah meninggal, sudah tenang. Jadilah Mila ini kepikiran untuk memanggil arwah ibunya tersebut. Bagaimana caranya? Sesimpel main jelangkung, gengs. Kita udah ngomongin ini udah merinding dah. Cuma karena ini mau manggil arwah ibunya, jadinya si Mila ini membuat boneka jelangkung itu dari hal-hal semasa ibunya hidup. Kayak buat baju dari kain baju milik ibunya, nempelin rambut ibunya yang diambil dari sisir semasa ibunya masih hidup. Soalnya kan barang-barang ibunya semuanya masih ada di kamar ya, belum 40 harian. Dan yang paling penting katanya mainnya itu harus di atas kuburan ibunya sendiri. Jadi akhirnya si Mila seniat itu, gengs, bikin boneka pakai batu kelapa dan pakai kayu gitu ya. Terus bikin baju asal, yang penting dari baju ibunya itu dia gunting, dia jahit manual pakai jarum. Setelah itu si Mila mikir nih, gimana caranya dia bisa melakukan pemanggilan arwah di kuburan ibunya tanpa ada yang mencurigai, tanpa ada yang melihat. Nah kalau jawabannya disuruh malam-malam begitu ya si Mila juga takut cewek sendirian ke kuburan gitu malam-malam, gila kali ya. Apalagi kalau misalkan ada yang ngeliat gitu, semisal penjaga kuburannya gitu kan, udah pasti si Mila disangka macem-macem, ngapain kamu di situ malam-malam. Jadilah si Mila ini tuh mengambil waktu di mana jam-jam yang kira-kira orang jarang datang ke kuburan, yaitu menjelang maghrib di hari biasa. Karena setelah Mila perhatikan tuh di wilayah kuburan ibunya itu, kalau dari pagi sampai sore pasti ada aja yang standby macam penjaga kuburan sama tukang sapu bersih-bersih. Jadi kalau ada yang datang ngelayat gitu kan, pasti kelihatan sama mereka. Namun kalau sudah menjelang maghrib nih, tukang sapu yang bersih-bersih itu udah pada pulang. Dan si penjaga kuburan biasanya siap-siap mau sholat di masjid. Nah, tepat banget ya berarti waktunya. Jadilah si Mila ini ke kuburan ibunya di hari Selasa 1:30 sore. Yang waktu sampai sana bener aja udah nggak ada tukang sapu, gengs. Dan biasanya kalau ada tukang-tukang yang jual bunga di depan kuburan tuh, itu juga udah lagi pada siap-siap beres-beres barang mau pulang. Sedangkan kalau penjaga kuburannya sih ya masih ada. Jadinya di awal si Mila ini kayak ziarah biasa aja gitu di samping makam ibunya, berdoa, ngobrol-ngobrol gitu kan. Yang pasti
masih terlihat sangat normal. Ya soalnya kan banyak orang yang melakukan hal seperti itu juga ya. Sampai akhirnya si Mila melihat si penjaga kuburannya nih mulai pergi tuh saat azan maghrib berkumandang. Dia keluarin deh langsung tuh boneka jelangkung yang udah dia buat dari dalam tasnya dan ditancepin di atas tanah kuburan ibunya. Langsunglah dia merapalkan mantra, bukan ya Tuhan lindungi Bilqis, ya Tuhan sayangi Bilqis, enggak ya, beda. Mantra standar main jelangkung, gengs, dan memanggil nama ibunya juga yang lengkap sampai ke binti-bintinya. Tapi udah ditunggu begitu kan, gak ada pergerakan atau tanda-tanda dari bonekanya ini. Diam-diam baik itu boneka. Meskipun sempat kayak merasa bodoh, kayak kok ngapain ya gue sampai mau melakukan hal seperti ini, Mila akhirnya berucap, pokoknya kalau arwah ibu masih belum tenang dan pengen mengungkapkan sesuatu, kasih tahu Mila ya. Mila akan bantu ibu biar ibu tenang. Cuma itu boneka jelangkungnya tetap diam-diam aja. Gak ada pergerakan, gak ada tanda-tanda. Dan kebetulan tahu-tahu ada peziarah lain yang datang. Yang mungkin dia mau ngelayat ke kuburan siapa kagak tahu. Cuma ya karena Mila takut orang tersebut ngeliat si Mila main jelangkung segala macam dengan boneka yang cukup nyentrik ya. Jadinya si Mila buru-buru masukin itu boneka lagi ke tasnya. Habis itu ya udah dia balik pulang tuh. Mila menyerah dan rada kecewa. Malam harinya, waktu Mila tidur, dia kebangun karena si Tina nangis. Karena Tina ini memang tidurnya sama si Mila ya. Ya namanya baik, kebangun malam-malam kan mungkin lapar minta cucu begitu. Mila langsung deh mencoba menenangkan Tina dan pergi ke dapur buat bikin susu formula. Karena kan nggak ada ASI. Tapi pas dia lagi bikin susu tuh, dia mendengar kayak ada suara pintu ditutup. Nggak pelan, nggak kenceng, ya biasa aja kayak bruk gitu. Namun karena situasinya sudah malam dan hanya terdengar suara tangisan Tina aja, jadi suara pintu ketutup tadi tuh juga kedengeran banget. Mila kira itu ya Romi ayah tirinya, abis siapa lagi? Karena pada saat itu ya si Mila masih tinggal dalam satu rumah dengan Romi ya. Dan bersamaan tadi dengan suara pintu ketutup, suara Tina nangis juga berhenti. Makanya si Mila mikir itu Romi masuk ke kamarnya kali dan nangis Tina. Pokoknya Mila nggak mikir macam-macam, dia tetap aja buat susu dan pas sudah jadi ya dia balik ke kamar kan. Dan bener aja dilihat pintu kamarnya ketutup. Padahal kan sebelumnya harusnya kebuka waktu si Mila keluar tadi ke dapur. Tapi pas dia masuk nih, si Tina nggak ada di dalam kamar. Dan sayup-sayup terdengar suara tangisan Tina lagi tuh dari kejauhan. Yang waktu Mila cari sumber suaranya, ternyata berasal dari luar nih kayaknya nih. Pas Mila lihat keluar, ada sosok wanita dengan rambut panjang sampai ke tanah tuh rambutnya, sedang menggendong si Tina. Mila kaget dong dan langsung buka pintu depan gitu kan mau keluar. Tapi begitu pas dia buka pintu, tiba-tiba sosok wanita itu tuh sudah ada persis di depan pintu. Jadi di depan mukanya si Mila. Mila teriak geng, ternyata dia cuma mimpi. Dimana di sampingnya bayi Tina masih tertidur. Mila yang keringet dingin gitu kan habis mimpi serem langsung keluar kamar tuh ke toilet. Yang pas dia cuci muka, terdengar suara pintu ketutup dan Tina nangis kebangun dari dalam kamarnya dia. Seketika si Mila keinget sama mimpinya tadi dong. Dia buru-buru tuh balik ke kamar dan dilihat ya iya Tina masih nangis tuh di kasurnya. Mila langsung gendong Tina gitu kan buat tenangin, tapi di situ dia melihat tasnya sudah tergeletak di lantai dengan boneka jelangkung yang keluar dari tasnya itu. Jadi sebelumnya tasnya itu kan digantung di gantungan baju yang nempel ke dinding gitu loh. Tahu-tahu udah jatuh ke lantai dan barang-barang di dalamnya keluar termasuk boneka jelangkungnya juga. Jujur Mila merinding sih di situ. Dia buru-buru beresin semuanya dan fokus nidurin Tina lagi. Besoknya pas Mila pergi kerja, seperti biasa Tina diurus sama Romi. Ya mau nggak mau abisnya nitipin ke siapa lagi. Gimana pun juga kan Romi bapak kandungnya si Tina ya. Tapi setelah selesai kerja nih balik-balik ke rumah, si Mila ngeliat loh kok Tina lagi digendong sama tetangga. Yang ternyata kata tetangganya sedari siang Tina memang dititipin sama dia gitu. Perkara si Romi pergi kemana. Mila yang capek gitu kan baru pulang kerja tentunya langsung emosi mendengar hal itu. Kayak ini Romi bener-bener nggak bisa diharapin banget sih. Akhirnya diambil Tina, ya udah dibawa pulang ke rumah. Tapi betapa terkejutnya dia pas ngeliat ke dalam kamarnya, keadaannya udah berantakan banget macam kayak ada rampok. Ya Mila gemeteran kan di situ kan. Masalahnya dia memang menyimpan beberapa barang-barang berharga di dalam lemarinya, lemari kamarnya dia. Tapi pas dicek untungnya semuanya masih ada. Nggak berhenti merinding kita tuh. Udah deh, cepet-cepet aja seperti biasa ya. Cuma ya pokoknya si Mila tetap ketakutan lah pas melihat kamar yang berantakan kayak begitu. Udah langsung keluar rumah kan, nanya lagi ke tetangga yang tadi dititipin Tina. Tapi si tetangga bilang, nggak ada siapa-siapa yang masuk ke rumah kamu kok, apalagi nggak ada maling deh. Ya kalau begitu jangan-jangan yang ngeberantakin kamarnya si Mila ya si Romi, ulahnya Romi nih sebelum dia pergi berarti di dalam rumah. Nggak tahu mungkin nyari apa gitu ya. Sampai akhirnya Romi pulang tuh jam 8 malam ya si Mila langsung marah-marah ke Romi. Tapi Romi bilang kalau dia nggak masuk-masuk kamarnya Mila kok. Ya pokoknya di situ si Mila marah-marah ribut gitu ya. Cuma memang Romi ini bukan tipe-tipe laki yang kasar. Dia tuh tipe-tipe yang on gitu, mohon maaf yang nggak tegas gitu, yang haho-haho. Jadilah saat si Mila marah-marah si Romi ini kayak kebingungan nggak ngelawan balik. Diem aja udah. Udah tidur nih, Mila kebangun karena kali ini dia dengar suaranya Romi yang teriak. Yang pas dicek ternyata Romi habis dari kamar mandi dan Romi ini melihat ada tulisan di kaca, tulisannya semua salah kamu yang terbuat dari darah, geng. Di situ Mila juga bingung siapa yang nulis itu. Secara di rumah cuma ada mereka berdua. Ya nggak mungkin tidak dong yang nulis, dikira itu bayi ajaib.
Milanya si Romi kan, kalau ini prank atau ngerjain itu gimana sih? Habis dari darah, gengs, beneran pas dicium amis darahnya. Tapi Romi yang sumpah-sumpah kalau dia baru bangun dan ke toilet atau udah ada tulisan itu, makanya dia kaget teriak. Nah, waktu Mila balik lagi ke kamar, dia melihat ada boneka jelangkung yang berada di sebelah Tina persis. Jadi kayak tergeletak di sampingnya Tina tuh di kasur. Nah, dari situlah baru si Mila semakin yakin kalau ini ada apa-apa. Tapi yang terbesit di pikirannya Mila itu adalah arwah ibunya telah datang memberikan sebuah petunjuk. Makanya di dalam kamar itu si Mila manggil-manggil ibunya kayak, "Bu, Ibu di sini? Kalau iya tolong kasih Mila petunjuk." Tiba-tiba boneka jelangkungnya posisinya tergeletak di kasur tuh gerak-gerak sendiri gitu guys. Kita merinding terus sampai membuat Tina nih kebangun juga nangis karena kan di sebelahnya. Mila langsung ngambil gendong Tina gitu kan dan melihat itu jelangkung masih bergerak-gerak. Dan tanpa sengaja Mila ngeliat dari cermin nih, kalau di samping kasur dekat jelangkung itu tuh ada sosok wanita yang berdiri, tapi wajahnya bukan wajah ibunya. Mila langsung keluar kamar karena ketakutan ngeliat sosok itu, dan Romi yang masih ada di luar kan. Dia nanya kayak, "Itu apaan Mila kamu gendong?" Pas Mila lihat, ternyata dia bukan gendong Tina, melainkan gendong boneka jelangkungnya. Langsung dilempar lah sama si Mila. Romi terus-terusan nanya kayak, "Itu apaan sih Mil?" Mila lari balik lagi ke kamar dan bener aja si Tina masih di kasurnya lagi nangis-nangis. Yang padahal kan tadi dia jelas-jelas merasa gendong gitu kan, bawa Tina keluar sementara boneka jelangkungnya masih gerak-gerak. Loh kok pas keluar kamar ternyata digendong malah boneka jelangkungnya gitu. Kita merinding mulu. Ya tapi di situ si Mila berpikir kalau sosok yang datang dan dilihatnya tadi bukanlah arwah ibunya kan. Namun Mila belum mau ngaku atau menjawab pertanyaan si Romi yang terusan nyecer itu boneka apaan. Karena kan bentukannya serem ya, pakai batu kelapa, dibajuin begitu ya aneh. Mila cuma menjawab nggak tahu gitu aja. Jadi sosokan nggak tahu juga itu apaan. Akhirnya sama Romi itu boneka diambil dan dibuang ke tong sampah yang ada di luar. Udah nih tidur lagi nih, besok paginya Mila telat kesiangan dan langsung buru-buru pergi kerja. Seperti biasa, Tina tuh dikasih ke Romi dan Mila mewanti-wanti untuk jagain Tina ya sampai dia pulang, jangan sampai ini Tina dititipin ke tetangga lagi. Ya udah, sampai kantor nih Mila ceritalah ke rekan kerjanya tentang kejadian semalam. Kalau sepertinya sosok arwah yang datang itu karena Mila main jelangkung ya, itu bukanlah arwah ibunya. Nah, si temannya itu yang memang menyarankan si Mila main jelangkung dari awal nih, bilang kalau Mila harus bawa boneka jelangkung itu lagi ke kuburan ibunya dan bilang udah nganterin arwah tersebut, jangan ngikut lagi. Intinya mah harus dibalikin, dianterin pulang itu setannya. Ya mungkin itu adalah arwah dari kuburan ibunya gitu kan, namanya kuburan kan banyak arwah gitu. Jadinya ngikut sama si Mila waktu Mila main jelangkung. Lah padahal kan Mila sebelumnya ada nyebutin nama ibunya spesifik ya, sampai binti-bintinya gitu ya. Dan mantranya juga kan, ini mohon maaf ya kayak datang tak dijemput, pulang tadi untuk gitu ya. Ngapa ini mesti diantar pulang lagi begitu? Manja bener. Manja banget kita bapu yang minta maaf ya. Manja banget lagi ya, nyuruh-nyuruh kita tece-tece mulu. Ya tapi seperti cerita-cerita jelangkung kebanyakan memang harus seperti itu ya, dianterin balik ya. Lagian kagak usah main begituan. Repot bener hidup. Nah masalahnya lagi si bonekanya kemarin kan udah dibuang sama Romi semalam. Mila langsung harap-harap cemas tuh, semoga belum diangkut sama tukang sampah. Ya tapi dramanya pas Mila udah buru-buru pulang terus ngubuk-ngubuk tong sampah di depan rumah tuh, boneka jelangkungnya udah kagak ada. Dan dari luar rumah memang terdengar suara Tina tuh nangis. Jadinya si Mila buru-buru masuk gitu kan dan mendapati si Tina sendirian di dalam kamarnya. Emosi lagi dong, maksudnya ini bapak tirinya bagaimana sih, bener kagak bisa diharapin banget. Kan tadi pagi udah diwanti-wanti buat jagain Tina, jangan dititipin apalagi ditinggal kayak begini. Tapi pas tadi Mila pulang dilihat di depan masih ada motornya Romi sih, berarti kan harusnya orangnya masih ada nih. Makanya si Mila cari tuh ke kamar ibunya karena kan Romi tidurnya di situ. Pas dia buka, Mila melihat Romi lagi tidur sambil meluk boneka jelangkung di sampingnya. Ya kaget dong si Mila ya. Tapi Romi yang kebangun saat Mila masuk itu juga ikutan kaget melihat ada boneka jelangkung di sampingnya. Jadi kalau menurut ayah tirinya itu, menurut si Romi maksudnya ya, dia itu lagi ngasih susu tadi tuh ke Tina di kasur gitu kan sampai ketiduran. Loh kok bangun-bangun malah jadi boneka jelangkung di sampingnya. Si Tina dengarnya antara percaya dan nggak percaya, tapi memang dilihat di kasur itu ada botol susu yang udah habis, udah kosong. Lagi-lagi sama si Romi boneka jelangkung yang mau dibuang, tapi langsung diambil sama si Mila karena kan niatnya mau dibawa ke kuburan ibunya buat nganterin balik arwah yang ngikut itu ya, gangguin terus. Jangan gangguin dong, kita kan kagak main. Ya Allah lindungi saya, ya Allah sayangi saya, amin. Nggak suka nih kita gini-gini. Udah langsung aja lagi ya. Tadi si Mila langsung pergi kuburan dan Romi disuruh jagain Tina lagi. Dan seperti sebelumnya Mila kesana udah maghrib karena tadi kan pulang kerja aja udah sore gitu kan, sampai rumah jam 5-an, dan pas sampai sana ya udah maghrib dan di kuburan situasinya udah sepi. Ya Mila langsung ngeluarin boneka jelangkungnya, terus langsung ditancapin di atas kuburan ibunya lagi dan berucap kalau dia sudah mengantarkan balik dan tolong jangan mengganggu, jangan ikut lagi siapapun arwah yang
merasa terpanggil. Lalu setelahnya si Mila bingung nih, ini bonekanya dia bawa balik apa bagaimana ya? Karena ntar kalau dibawa balik takutnya mengisyaratkan ikut lagi ke rumah begitu. Jadinya sama si Mila ditinggal aja tuh dibuang di bawah pohon Kamboja yang memang ada di kuburan sana. Habis itu si Mila buru-buru pulang ke rumah. Nah di rumah tentunya si Romi nanyain lagi, itu tadi bonekanya kamu ambil mau diapain, kamu buang kemana? Ya soalnya kan si Romi belum tahu apa-apa nih ya. Tapi lagi-lagi si Mila nggak mau cerita. Ya soalnya kan nggak mungkin dia bilang semuanya nih karena awalnya dia mencurigai Romi atas kematian ibunya, makanya mau manggil arwah ibunya pakai boneka jelangkung begitu. Mila sendiri merasa ini semuanya sudah aman karena kan Mila berarti sudah membalikan arwah tersebut yang ikut ke kuburan lagi dan membuang boneka jelangkungnya juga. Ya udah si Mila tidur nih. Dia mimpi lagi tuh. Di mana di dalam mimpinya dia melihat ada seorang wanita yang lagi makanin sesuatu di dalam kamarnya sampai-sampai kasur itu berdarah. Yang pas Mila teriak gitu kan, wanita itu nengok. Yang ternyata sosok tersebut adalah dirinya sendiri si Mila yang lagi makan bayi Tina tuh dengan masih ada ari-ari segala macam itu di kasurnya. Mila sampai muntah-muntah dan terbangun dari mimpinya tapi sambil muntah juga. Jadi kayak orang mimpi lagi pipis gitu kan, pas bangun beneran pipis di celana begitu loh. Kalau ini mimpinya muntah dan pas bangun langsung mual muntah juga. Dia buru-buru lari ke toilet karena masih mau muntah lagi. Di situ dia merasakan perutnya sakit luar biasa, macam kayak dapat hari pertama begitu ya, tapi katanya lebih melilit sampai ini ya. Darahnya tuh memang mengucur, gengs. Ya Mila kan tidur nggak pakai celana dalam ataupun pembalut ya, karena harusnya memang dia belum dapat. Jadinya udah ngucur aja gitu ke lantai. Dia kebingungan tuh karena darahnya nggak berhenti ngucur, deres banget gitu kan. Sementara dia kalau keluar nih takutnya berceceran di lantai begitu kan, jorok ya, darah mens kan kotor. Jadi dia duduk aja tuh di toilet sambil menahan rasa sakitnya itu hingga lemes banget rasanya karena darahnya keluar terus. Lama-lama dia pingsan di kamar mandi. Bangun-bangun, dia ada di lantai kamar mandi, gengs, dengan seluruh lantai yang udah penuh dengan darah. Kaget Kamila, berarti dari tadi dia pingsan nih nggak ada nemuin. Nggak tahu juga udah berapa lama dia pingsan di kamar mandi itu. Tapi badannya rasanya lemes banget. Yang buat bangun aja tuh lemes. Cuma ya mau gimana gitu kan, dengan sekuat tenaga makanya si Mila bangun. Sampai dia terkejut banget pas ngeliat kaca di wastafel tuh, dirinya udah lepek penuh dengan darah sampai muka-muka. Buru-buru Mila langsung nyalain shower dan ngeberesin semua darah di lantai, tapi tenaganya udah terlalu lemes sebenarnya. Akhirnya dia buka pintu gitu kan, keluar dengan keadaan rambut, muka sama baju semuanya penuh darah. Dia mau teriak tuh manggil si Romi, ayah tirinya, cuma lemes banget, gak ada suara rasanya, sampai sempoyongan gitu kan. Jalan juga ambil ngeraba-ngeraba gitu, pandangannya berkunang-kunang. Dan sekilas dia melihat kayak ada kaki gitu kan, sampai ke badan, sampai ke kepala sosok wanita itu lagi. Jadinya dengan sengaja si Mila nih mecahin guci yang ada di dekat dia buat menimbulkan kegaduhan gitu loh, minta tolong, abis itu dia pingsan. Bangun-bangun, dia udah di rumah sakit dengan tangan yang terluka parah terutama di bagian nadi. Mila awalnya berpikir kalau itu adalah luka dari pecahan guci ya kan, dia sempat mecahin guci terus pingsan. Tapi di sana terlihat ada Romi yang nungguin dan bilang kalau Mila sekarang sudah dirawat, jadi jangan panik, di sini aman katanya begitu. Mila langsung nanya kan, terus Tina kemana? Romi bilang ada di rumah tetangga, ya tetangga yang bisa dititipin. Lagi-lagi di situ si Mila merasa marah dengan si Romi karena ya kok nitipin si Tina terus ke orang lain. Tapi pas Mila mau bergerak nih, dia baru sadar kalau tangan dan kakinya diikat. Kenapa kok ini sampai diikat? Di situ bolak-balik si Romi bilang kalau semuanya baik-baik aja, kamu jangan panik. Ya tapi si Mila malah jadi lebih panik ya. Kenapa dia harus diikat-ikat begini? Si Mila langsung teriak-teriak gitu kan minta tolong. Dan akhirnya ada suster yang terlihat masuk dan Romi bilang kayak suntik lagi. Lalu si suster itu langsung menyuntikkan sesuatu ke infusnya si Mila sampai Mila merasa lemes dan dia tertidur lagi. Hingga akhirnya si Mila bangun, terlihat ada seorang pria berpakaian seperti dokter memeriksa matanya gitu kan dengan senter. Nah di situ si Mila ditanya-tanya kayak apa yang dirasa segala macam lah, dan disuruh menjelaskan kejadian sebelumnya. Ya Mila cerita kalau dia mengalami pendarahan hebat di kamar mandi sampai lemes dan keluar buat minta tolong ke Romi kan, tapi kehabisan tenaga gitu kan melihat ada sosok wanita, jadinya dia sengaja mencahin guci. Abis itu dia nggak inget apa-apa lagi. Tapi di situ dokternya malah bilang kalau si Mila ini telah melukai tangannya sendiri yang berindikasi Mila ini mau melakukan bundir. Makanya dia sampai diikat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya jelas Mila langsung mengelak bilang kalau tangannya terluka tuh pasti karena jatuh, kena pecahan guci. Cuma menurut kesaksian dari Romi, malam kemarin pas dia terbangun itu karena dengar suara guci pecah, dia melihat si Mila sedang memegang pecahan guci dengan tangan kanannya dan tangan kirinya sudah tersayat dengan luka yang bercucuran di lantai gitu. Abis itu baru si Mila pingsan. Jadi bukan oleng terus mecahin guci abis itu jatuh dan terluka. Nah mendengar hal itu Mila langsung berpikiran kalau semua ini pasti ulah arwah yang dia panggil di kuburan, dan mungkin arwah itu belum pergi ya, masih ngikutin. Kejadian semalam yang dilihat Romi pasti dia lagi kesurupan.
karena arwah tersebut sepertinya memang ingin mencelakai si Mila. Makanya dari situ si Mila cerita semuanya deh tentang ibunya meninggal saat melahirkan dan dirinya yang bermain jelangkung karena ingin tahu apakah kematian ibunya itu wajar atau tidak, arwahnya tenang atau enggak gitu ya, soalnya kan dia mencurigai si Romi. Namun majikan semua ya. Ternyata pria yang dihadapannya itu bukan dokter biasa, melainkan seorang psikiater. Di mana Mila ini sedang dihipnoterapi untuk merecall semua kejadian yang ada di memorinya. Karena sebenarnya semua yang terjadi itu hanyalah proyeksi dan bentuk self-punishment dari rasa denialnya terhadap kematian ibunya sendiri. Jadi kalau menurut cerita dari Romi adalah, memang dari awal anak-anak ibu nih, maksudnya Mila sama kakaknya, tidak suka dan tidak setuju Romi menikah dengan sang ibu. Namun Romi ini ya beneran cinta, ibunya juga beneran cinta sama Romi, makanya mereka akhirnya tetap menikah dan berdua bahagia-bahagia aja hingga akhirnya ibunya hamil. Mila yang jatuhnya masih tetap nggak suka sama Romi, jadinya selalu bertengkar dengan sang ibu karena ibu ini belain Romi terus yang merupakan suami ya, sekaligus bapak tirinya Mila. Romi sendiri sadar kalau alasan Mila nggak suka sama dia itu perkara dia ini kerjanya serabutan, alias tidak tetap, tergantung ada proyekan apa gitu kan. Dan dianggap sebagai mokondo yang memanfaatkan ibunya si Mila aja gitu, karena ibunya Mila punya warisan dari bapak setelah bapak meninggal. Ya mungkin itu juga salah satu alasan Mila yang di hati kecilnya tidak rela nih posisi bapak kandungnya digantikan sama si Romi. Namun kenyataannya di sisi lain memang keadaan ibunya ini kan lebih membaik, maksudnya udah nggak galau, udah nggak sedih-sedihan terus pasca meninggalnya bapak semenjak ada Romi kan. Cuma ya itu hari-hari Mila selalu ketus sama si Romi yang dianggap nggak bisa apa-apa. Dianggap nggak peka, nggak cekatan sebagai laki-laki atau bapak rumah tangga gitu ya. Tapi si ibu selalu membela Romi dan menjadikan hubungan antara Mila sama ibunya sendiri itu ya sering adu mulut lah, sering berdebat. Hingga ibunya itu hamil dan kebetulan setelah 7 bulan setengah tuh si Mila keluar kota karena memang merasa itu belum waktunya ibu melahirkan, soalnya kan baru 7 bulan setengah mau masuk ke 8 bulan. Mila ini memang dari awal cukup overprotective lah terhadap ibunya semenjak hamil itu, karena lagi-lagi dia nggak percaya sama si Romi untuk bisa menjaga dan mengurus ibunya sendiri. Sampai-sampai kan ceritanya nih tahu-tahu ketuban ibunya pecah di rumah tuh malam-malam jam 2 dan Romi langsung telepon Mila. Karena sebelum Mila pergi keluar kota itu, si Mila udah wanti-wanti untuk ngabarin dia secepatnya kalau ada apa-apa ya sama ibu. Makanya Romi langsung ngabarin Mila pada saat itu juga. Dibilang nih ayat ketubannya pecah, ibu kesakitan segala macam. Yang posisinya di rumah itu kan hanya ada motor. Dan kondisinya ibu ini udah nggak bisa dibonceng pakai motor, dia udah kesakitan, nggak bisa bangun. Romi tentunya juga pastinya panik, nanya ke Mila nih harus gimana. Perkara tetangga sekitar juga nggak ada punya mobil yang emang di sana, motor semua. Dan kalau nyari kendaraan umum ya jam segitu kagak ada. Nah si Mila keingetan kalau tukang urut langganan dia sama ibunya tuh pernah bilang kalau memang dia tuh pernah beberapa kali bantuin orang proses lahiran. Jadi pas ibunya masih hamil, terus misalkan pegel-pegel ya diurus sama si tukang urut itu. Terus biasa kan ngobrol-ngobrol. Yang padahal konteksnya memang si tukang urut ini tuh bukan dukun beranak gitu ya gengs ya. Bener-bener tukang urut biasa, tukang pijat. Bukan tukang pijat khusus ibu hamil gitu juga enggak, udah pijat umum lah. Nah Mila langsung kepikiran nyuruh Romi untuk manggil si tukang urut itu. Jadi ternyata yang nyuruh ya si Mila. Sedangkan si Romi emang basicnya kan urut-urut aja. Sampai terjadilah proses persalinan tuh sampai bayinya keluar, tapi nggak paham nih makanya si tukang urutnya ini sebenarnya nggak punya pengalaman yang banyak, nggak tahu atau bagaimana. Dia buru-buru mau ngelepas ari-arinya tuh sampai ditarik yang menyebabkan rahim ibunya tuh copot dan pendarahan hingga meninggal. Nah Mila nih yang merasa bersalah, dia membuat cerita baru di memorinya nih, di pikirannya sendiri kalau Romi lah yang memanggil tukang urut itu sendiri, bukan Mila yang nyuruh. Intinya menumpahkan kesalahannya ke Romi. Karena Mila sendiri ini seperti apa ya, sulit menerima ya, denial kalau dia nih sangat ada andil karena sebenarnya dia yang nyuruh atau punya ide untuk Romi manggil si tukang urut. Makanya dari situ si Mila kalau cerita ke orang-orang nih, ya Romi yang manggil tukang urut itu. Karena kan memang benar Romi yang manggil gitu kan, tapi kan karena disuruh si Mila. Mila yang tahu ceritanya si tukang urut itu katanya bisa bantu proses lahiran. Dimana tetangga-tetangga sana kan juga taunya Mila lagi pergi gitu, nggak di rumah. Jadi terdengar sangat masuk akal kalau memang Romi yang manggil tukang urut itu ke rumah. Sedangkan setelah ibu meninggal nih, tukang urutnya kan kabur karena takut ditangkap polisi. Nggak ada yang tahu sampai sekarang juga kabar itu tukang urut tuh gimana. Makanya karena tidak sanggup menghadapi rasa bersalahnya sendiri, si Mila membuat cerita baru di pikirannya yang berusaha memang dia yakini kalau Romi memang sengaja atau menyuruh tukang urut tersebut mencelakai ibunya. Ditambah setelahnya, secara kebetulan Romi menjual tanah ibu tuh yang memang benar semasa ibu hidup, tanah itu sudah dialihkan nama ke Romi untuk diurus. Alasan Romi akhirnya menjual tanah tersebut karena ya pekerjaannya kan masih serabutan gak jelas, tapi dia harus tetap menghidupi si Tina tuh anaknya. Dimana Romi tidak mau membebani keuangannya si Mila. Karena gimana pun juga ya Tina itu tanggung jawabnya dia. Tapi seolah-olah di pikiran si Mila itu adalah sebuah motif di mana Romi ingin menguasai harta warisan ibu. Nah, cerita-cerita tersebut yang ia sampaikan ke rekan kerjanya ditanggapi pula dengan rekan kerjanya nyuruh main jelangkung. Mila ke-trigger tuh dengan ide karena dia punya pikiran
jika arwah ibunya datang, dia tuh ingin meminta maaf sebenarnya. Dia takut arwah ibunya tidak tenang karena dirinya. Tapi ternyata arwah ibunya nggak memberikan petunjuk apapun karena emang nggak datang. Namanya orang udah meninggal. Jadi Mila mulai berhayal kalau ada sosok arwah lain yang datang tuh, dimana itu bukan arwah ibunya ya, tapi sosok lain yang jahat yang mengganggu segala macam. Sampai akhirnya sosok tersebut tuh mau melukai dirinya sendiri. Ya sebenarnya semua itu hanya proyeksi self-punishment-nya tadi tuh. Atau maksudnya Mila mau menghukum dirinya sendiri dengan melukai tangannya gitu, kayak orang mau bundir, yang seolah-olah dia kesurupan gitu gara-gara main jelangkung. Padahal ya, dia sendiri. Menstruasi yang tiba-tiba datang sebelum waktunya itu juga sebenarnya bukan ulah setan ya, melainkan dia stres. Karena hal-hal yang dia ciptakan sendiri dari rasa bersalahnya itu. Untuk darah yang katanya banyak banget segala macam, ya nggak tahu ya, karena kalau menurut Romi, di kamar mandi memang ada darah, tapi nggak seperti yang diceritakan si Mila sampai lebay begitu. Dimana Romi melihatnya darah berceceran yang banyak itu ya dari tangannya Mila yang udah digores. Ya setelah proses terapi dengan psikiater tersebut, akhirnya Mila nih bisa mengingat semuanya kalau benar. Dia terjebak dalam rasa bersalahnya, dia denial atau menolak bahwa dia ini ada andil dalam penyebab kematian ibunya. Perkara dia yang ngide untuk manggil si tukang urut itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya Romi ini baik-baik aja. Maksudnya dia adalah laki-laki gitu kan, bapak-bapak yang selalu sabar, nggak pernah balas marah kalau si Mila lagi ngomel-ngomel. Dan long story short, akhirnya setelah Mila tersadar dari semua ilusi rasa bersalahnya itu, dia menjalani proses terapi hingga akhirnya dinyatakan membaik. So, itu majikan cerita dari Mila yang ternyata nggak ada setan-setanan di sini. Yang mana tujuannya Mila mengirimkan cerita ini salah satunya katanya sebagai bentuk pengakuan atas kesalahannya dia, dan agar dia selalu sadar kalau dia ini tidak selalu benar. Dan semoga dia juga bisa lepas dari rasa bersalahnya itu. Mila sekarang sudah berkeluarga dan punya 2 anak, gengs. Namun Tina nih selalu ikut dia dari awal kayak anak sendiri gitu. Sekarang udah jadi kayak kakak tertua dari 2 anak-anaknya Mila. Bahkan Tina sendiri memang manggil Mila itu Ibun. Ya dirawat bener-bener dari orok ya. Sedangkan Romi sampai akhir tidak menikah lagi. Yang ternyata walaupun Romi ini dinilai tidak cekatan, bukan orang yang pintar juga dalam hal ini dan itu, tapi dia itu adalah orang yang setia dan sangat sabar. Mungkin hal itulah yang dilihat sama sang ibu dulu ya, sampai memang si ibu ini selalu membela Romi dari Mila. Hingga kondisinya Mila membaik pun si Romi itu masih merawat Mila kayak anaknya sendiri juga. Ya akhirnya Mila meminta maaf dan menerima Romi di kehidupannya, menganggap sebagai Romi ini bener ayah sambungnya. Sampai Mila menikah pun ya Pak Romi ini masih ada. Tapi sayangnya Pak Romi ini nggak sempat melihat cucu atau anak pertamanya si Mila karena meninggal sakit. Ya sekarang Mila katanya kalau ngelayat selalu ke 3 kuburan. Kuburan ayah kandungnya, ibunya, dan Romi sebagai bapak sambungnya. Wah, terima kasih banyak ya Kak Mila ya untuk ceritanya yang cukup berbeda kali ini. Memang terkadang hal-hal yang berusaha kita lupakan itu nggak akan benar-benar bisa hilang. Ada luka yang mungkin kita coba kubur, tapi bukannya sembuh, malahan nanti suatu hari dia akan datang mengetuk pintu kembali. Maka dari itu jangan lari dari masalah, tapi hadapilah. Dan tidak ada salahnya untuk mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Asik banget. Makanya kita mengalah mulu lah sama majikan. Terima kasih ya majikan semua ya. Jadi ini udah utang babu minggu ini lunas, akhirnya ada TC ya. Jangan marah-marah mulu, heran banget. Kita doain dulu lagi ya. Ya Allah, lindungi majikan. Ya Allah, sehatkan majikan. Ya Allah, jaga majikan. Ya Allah, sayangi majikan. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.